Selamat berjumpa kembali dan salam pendidikan untuk kamu seluruhnya. Pada kesempatan ini saya akan membuat sebuah video tutorial bagaimana cara mengkonfigurasi IP, kemudian setting DNS, kemudian menginstal paket web server. Ini sengaja saya buatkan karena adanya permintaan dari beberapa siswa, Pak, bisa nggak dibuatkan video tutorialnya untuk membantu kami dalam hal praktek ketika kami ingin mengulang materi-materi tersebut. Maka pada kesempatan ini saya membuatkan video tutorialnya. Nah, tutorial ini saya gunakan dengan aplikasi pembantu, yaitu aplikasi virtual, yaitu VirtualBox, di mana untuk sistem operasi Debian-nya sudah terinstalasi. Untuk instalasi Debian bisa dilihat nanti pada link deskripsinya. Jadi pada pembahasan ini saya tidak membahas bagaimana cara instalasi Debian-nya karena itu sudah hal umum. Oke, tapi untuk konfigurasinya saya buatkan, dan kita di sini saya buatkan dua adapter network, satu host only, satu bridge. Yang host only ini kita pakai untuk praktek, kemudian yang bridge ini juga untuk praktek, hanya saja yang bridge ini sebagai contoh untuk pembuatan IP secara manual. Bagaimana settingan atau konfigurasi IP manual pada Linux Debian, dan Debian yang saya pakai di sini adalah versi 10. Oke, jadi saya tunjukkan sebentar settingannya. Network adapter pertama host only. Ini kemudian adapter 2 adalah bridge. Bridge-nya di sini yang saya tentukan WiFi karena secara kebetulan juga saya terkoneksi ke WiFi. Ya, kalau saya koneksi pakai kabel, maka saya ganti bridge adapternya ini menggunakan koneksi kabel yang ini, Serialtek. Oke, itu saja secara singkat saya rasa. Oke, kemudian kita starting untuk OS-nya. Dan sebagai klien di sini yang saya gunakan adalah host Windows. Ya, Windows yang saya gunakan di sini adalah Windows 11. Oke, kita tunggu loadingnya. Oke, kita login root, kemudian passwordnya sesuai dengan password yang kamu buat pada instalasi software masing-masing. Hal yang pertama adalah kita cek networknya apakah memiliki IP atau tidak. Jadi network di sini pengenal daripada network host only ini, kemudian bridge adapter, si host only ini oleh sistem Linux-nya dibuat nama interface-nya adalah ENP0S3, kemudian yang bridge adalah ENP0S8. Yang ini ya. Oke, sekarang kita konfigurasi untuk pembuatan IP manual sekaligus IP DHCP-nya dengan perintah nano, kemudian /etc/network/interface. Nah, jadi perintah editor itu banyak, ada vim, ada nano, ada pico, itu sama saja semua, hanya saja fungsi untuk menyimpan keluar itu yang berbeda nanti. Kalau dari fungsi nano dan pico saya rasa hampir sama. Oke, nano spasi /etc/network/interface. Oke, saya buat penanda dengan simbol pagar konfigurasi untuk pembuatan IP manual. Kemudian di bawah konfigurasi untuk pembuatan IP DHCP. Oke, kita buat untuk yang manual dulu dengan perintah auto ENP0S3. Kenapa sih ENP0S3? Karena tadi di sini kita buat dia sebagai host only, dan ini saya peruntukkan untuk IP manual. Si bridge adapter WiFi ini saya peruntukkan yang otomatis. Oke, kemudian IPs auto
ifs emp 0s3 spasi init spasi static, kemudian address. Misal di sini saya buat 192.168.0.1, kemudian netmasknya sesuai dengan kelas IP-nya, ini kelas C, maka netmasknya adalah 255.255.255.0. Itu untuk yang manual. Kemudian untuk yang otomatisnya auto enp 0s8 ifs enp 0s8 init dhcp, kemudian disimpan dengan menekan tombol Ctrl O kemudian Ctrl X untuk keluar. Tadi itu Ctrl O untuk menyimpan, baru di enter. Setelah di enter tekan Ctrl X untuk keluar. Nah, apakah kalau sudah kita buat seperti ini konfigurasinya IP-nya tampil pada NP0S3 maupun NP0S8? Jawabannya tidak. Kita cek ya. Nah, jadi setiap kali melakukan edit pada konfigurasi IP, syarat terakhir yang harus dikerjakan adalah restart networknya dengan perintah systemctl spasi restart spasi networking. Kalau sudah, kalau tidak ada pesan error, kita cek kembali IP-nya. Baik, jadi di sini IP-nya sudah ada pada NP0S3, kemudian pada NP0S8. NP0S8 dia memperoleh IP secara otomatis yaitu 200.100.9.164. Kemudian pada kliennya, pada host Windows kita, sudah, untuk menampilkan ini mulai dari kontrol panelnya, kemudian network dan sharing. Nah, di sini host only adapter 2 ini kita buat IP-nya. Group WhatsApp. Oke, di sini saya buat IP-nya menjadi 192.168.0.2. Netmasknya otomatis. Oke, kenapa 0.2? Kenapa tidak 0.1? 0.1 tidak bisa lagi digunakan karena sudah ada pada sistem Linux kita. Oke, jadi ini 0.2, jadi ini bebas sampai dengan 254. Kita oke-kan. Oke, kemudian close. Selanjutnya kita coba buka command prompt dan lakukan ping ke Linux-nya, yaitu ping 192.168.0.1. Oke, di sini replay dari sisi host Windows-nya. Kemudian dari sisi server Linux-nya ping 192.168.0.2 menuju ke klien. Oke, di sini dia belum replay, mungkin terkendala di firewall-nya. Oke, nanti kita bahas tentang firewall. Oke, tidak menjadi masalah. Yang penting hostnya bisa komunikasi dulu ke server ke klien. Nanti kita setting ya di akhir. Kemudian kita coba ping lagi ke 200.100.8.1. Oke, ini replay 200.100.8.1 ini adalah IP daripada router utama yang ada di lingkungan saya. Oke, ini kita stopkan dengan perintah Ctrl C. Nah, konfigurasi IP sudah, selanjutnya kita akan konfigurasi DNS. Setelah DNS baru kita masuk ke web server seperti yang saya janjikan tadi. Maka sebelum kita lakukan instalasi paket DNS-nya, paket web server, kita mau cek konfigurasi atau settingan daripada repository kita dengan perintah. Bentar ya. Oke, ini kita clearkan. Oke, kemudian kita lanjut, kita cek nano spasi /etc/apt/searches.list. Jadi untuk repository ini bisa dia menggunakan yang online ataupun yang lokal. Secara kebetulan yang saya punya itu adalah yang repository lokal. Untuk yang online nanti bisa searching saja, buatkan
kata kuncinya repository Debian 10. Jadi misalkan dari sini, ini tinggal kamu copy saja ya. Biasanya saya pakai yang ini, tinggal copy paste atau ketik ulang kembali di source.list ini. Nah, tapi pada kali ini saya tunjukkan yang lokal. Jadi yang lokal ini kita pakai yang dari Debian 10-nya. Sudah ada di data center kita 192.168.10.254. Ini jadi copy saja Debian 10 ini, dia ada di 1, disk 2, disk 3. Yang menjadi permasalahan bagaimana cara memasukkan disk 1, 2, 3 ini. Nah, kalau secara konfigurasi di sini sudah ada, kita lihat binary 1. Binary 1 itu sama dengan disk 1. Nah, untuk memasukkan disk 2, disk 3 ini bagaimana? Maka kita gunakan perintah untuk memasukkan disk 2 ini ke dalam sistem Linux kita. Oke. Yaitu dengan cara apt min cd-rom spasi add. Oke. Tapi sebelum di enter, kita pastikan dulu ini disk 2, karena disk 1 sudah ada, kita memasukkan disk 2. Ini pastikan terchecklist. Kalau Debian-nya di sini belum ada, ya, kalau kamu baru mengerjakan memasukkan disk 2 dan disk 3 ini, ya tinggal klik device, optical, baru pilih choose disk file. Dengan catatan yang Debian 10 di 1, 2, 3 ini sudah ada di lokal laptopmu, di drive C-nya, atau di komputermu. Oke, jadi tinggal pilih saja. Dan secara kebetulan karena punya saya di sini sudah ada, ini sudah tercentang. Pastikan ini harus tercentang ya. Oke, ini untuk disk 2. Oke, ini saya hapus dulu. Kalau posisi seperti ini, tidak tercentang dia disk 2, 3, meskipun sudah kita gunakan perintah ini, apt min cd-rom add, dia kan tidak akan masuk. Ya, jadi ini pastikan tercentang. Oke, enter. Oke, kita tunggu prosesnya. Kemudian kita mau cek apakah disk 2-nya sudah masuk. Nano spasi /etc/apt/sources. Nah, di sini kita perhatikan disk 2-nya sudah masuk. Sekarang kita masukkan disk 3 dengan perintah yang sama, apt min cd-rom spasi add. Oke, kita cek kembali nano spasi /etc/apt/sources.list. Oh, disk 3 belum ya? Kita cek dulu. Oh ya, ini belum kita centang. Ini kita centang dulu. Disk 3, kalau muncul seperti ini, klik force unmount. Oke, apt min cd-rom spasi add. Baik, kalau sudah, kita lanjutkan dengan perintah untuk instalasi paket DNS. Tapi kita cek dulu untuk memastikan apakah si disk 3-nya sudah masuk atau tidak. Oke, sudah masuk ya. Ini disk 1, disk 2, kemudian disk 3. Oke, kita keluar. Maka ini kita clear dulu. Perintahnya adalah apt install bin 9 untuk DNS spasi DNS utils spasi min y. Oke, pada pertanyaannya di sini kita ditugaskan untuk memasukkan binary 1 atau disk 1. Oke. Kenapa harus dimasukkan? Karena paket DNS-nya ada di paket 1 sesuai dengan info yang ada pada sistem Linux itu sendiri. Paket 1, disk 1 maupun disk, oh ya, ini minta lagi disk 2. Kita masukkan saja disk 2. Oke, ini kita enter. Dan kalau kamu pakai repo online boleh, tapi ya harus siapkan paket data atau pastikan bahwasannya komputer maupun laptop kamu itu terhubung ke internet. Oke. Nah, kalau sudah, ini saya clear, kita masuk ke dalam direktori bin-nya, berada di etc bin. Maka perintahnya adalah cd spasi /etc/bin
Enter. Kita cek isi filenya. Oke, file yang digunakan pada konfigurasi DNS ini ada beberapa, yaitu db127, kemudian db lokal, kemudian db name conf lokal, dan name conf options. Itu yang umum dipakai. Nah, saya anggap kamu yang perdana konfigurasi, mungkin ada salah konfigurasi, ada baiknya di awal kita backup. Ya, kita backup dulu file-file yang akan kita gunakan. Contoh si db127. Untuk menggandakan si db127 dengan perintah cp spasi db.127 menjadi misalkan db.192. Itu bebas ya, terserah kalian nanti. Kemudian cp db.local menjadi db.belajar. Oke. Kemudian cp name.conf.local menjadi name.conf.local.backup. Kemudian cp name.conf.options menjadi name.conf.options.backup. Kalau yang sudah biasa mengkonfigurasi, sebenarnya ini tidak perlu dilakukan. Oke. Nah, yang berikutnya kita buat untuk link domainnya, kemudian link IP domainnya pada konfigurasi name.conf.local. Jadi perintahnya adalah nano spasi name.conf.local. Oke, kemudian pindahkan di baris bawah, perintahnya adalah zone spasi kutip 2 nama domain yang akan dibuatkan. Sudah domain name sistemnya. Jadi di sini kita mau mengkonversi IP, variabel IP itu menjadi variabel nama domainnya. Nama domainnya di sini belajar yuk .local kutip 2 spasi buka kurung kurawal, kemudian tipenya master, filenya tersimpan di etc bin spasi db belajar tadi. Oke, kemudian tutup kurung kurawal titik koma. Kemudian link IP domainnya itu di 0.168.192. Oke, jadi saya keluarkan dulu ya. Ini saya simpan, Ctrl O, enter Ctrl X. Jadi yang mau kita buat itu adalah untuk IP 192.168.0.1 yang statiknya, yang manual tadi. Oke, ini saya lanjut kembali. .in min addr .arpa kutip 2 spasi buka kurung kurawal, kemudian tipe master, kemudian file slash dc slash bin slash db.192 kutip, kemudian titik koma, tutup kurung kurawal titik koma. Setelah itu disimpan dan keluar. Jadi di sini link file nama domain, kemudian link file IP-nya, link file domain pada db.belajar, kemudian link file IP pada db.192. Maka kita edit untuk konfigurasi file link domainnya itu pada file db.belajar. Oke. Kemudian di sini kita ganti localhost-nya. Semua kata localhost dengan nama domain kita diawali dengan ns name system belajar yuk.local. Ini kita ganti semua belajar yuk.local. Oke, kemudian ini kita ganti belajar yuk.local. Kemudian IP di sini kita buatkan sesuai dengan IP pada np0s8192168 0.1.
Kemudian baris terakhir ini kita hapus, kita ganti dengan ns in a 192.168.0.1. Oke, kemudian di bawahnya triple w in ptr in cname status ns ya. Kemudian kita simpan, Ctrl O, Enter, kemudian Ctrl X. Nah, selanjutnya kita edit untuk link IP-nya. Ya, link IP nano db.192. Sama halnya seperti pada link nama domain tadi. Localhost itu kita ganti menjadi nama domain yang mau kita buat, belajar.u.local. Kemudian belajar.u.local. Ini juga belajar ns.belajar.u.local, ns.belajar.u.local. Kemudian di sini IP-nya kita ubah menjadi .1. Oke, kemudian kita buat satu lagi, in ptr triple w belajar.u.local titik. Kita simpan, kemudian Ctrl X. Nah, itu kenapa dia dibuatkan satu. Sudah, jadi dalam penamaan domain, IP yang digunakan itu, IP pada konfigurasi yang dibuatkan itu dia pembacaannya terbalik dari belakang ke depan. Nah, karena di sini pada file name conf local kita pakai 3 oktet terakhir, 3 oktet pertama ya, yaitu 192.168.0, maka oktet terakhirnya itu oktet keempat yang .1 itu kita masukkan di dalam file db.192. Oke. Nah, setelah itu kita tambahkan untuk forwardernya. Ya, forwardernya dengan perintah nano name.conf.options. Oke, di sini kita hapus slash-nya. Kemudian kita ganti dengan IP. Itu 192.168.0.1. Nah, kemudian kita simpan, kemudian keluar. Setelah itu kita restart DNS-nya, systemctl spasi restart spasi bin 9. Oke. Kemudian sebelum kita cek apakah domainnya sudah jadi atau tidak, kita edit dulu file resolve. Cuman untuk file resolve ini kita harus install paket resolve-nya agar nanti di file yang ini nano spasi slash etc slash resolve.conf ini seringkali nanti berubah ya. Kalau kita buatkan name servernya ini seringkali berubah setiap kali kita reboot sistem atau restart DNS-nya. Jadi ini kita hapus. Kita coba hapus ya. Kita ganti menjadi name servernya adalah IP CNP 03 tadi 192.168.0.1. Oke, kita coba restart binnya, systemctl spasi bin 9 restart spasi bin 9. Kita cek kembali. Nah, atau kita reboot lah dulu. Reboot. Oke, jadi buat kamu jangan lupa di ini ya, di subscribe dan di like channel saya. Karena untuk subscribe dan like itu tidak membutuhkan modal yang banyak. Oke, kita login. Group
WhatsApp. Kita cek kembali nano spasi /etc/resolve.conf. .conf. Nah, ini yang saya katakan tadi, dia berubah. Nah, agar tidak berubah, maka kita install paket dari Resolve itu sendiri. Ya. Dengan perintah apt, ini kita keluar dulu, apt spasi install resolve conf. Nah, di sini dia minta di 1. Oke, kita klik device optical, kemudian pilih di 1 for sound mount, enter. Kalau yang online sih nggak apa-apa, lanjut saja dia itu. Oke, setelah itu kita enablekan file resolve-nya. System ctl enable resolve conf. Oke, kemudian kita aktifkan system ctl start resolve conf. Oke, kemudian kita masukkan name server daripada name server dari DNS kita, yaitu dengan perintah nano spasi /etc/resolve.conf.d/hit. Oke, kita masukkan name servernya, name server 192.168.0.1. Kemudian simpan, enter, keluar. Setelah itu kita update resolve conf min enable in update. Apa katanya? Enable tidak pakai D ya. Oke, kemudian resolve conf spasi min u. Oke, setelah itu kita coba restart binnya. System ctl spasi restart spasi bin 9, sorry. Oke, kemudian kita cek domain kita tadi. nslookup si belajar yo.local. Oke, ini sudah jadi. Oke, kita coba reboot dulu. Ya, kita coba reboot. Nah, ketika terjadi seperti ini, jangan diikutkan petunjuk yang tampil, tetapi klik device. Kenapa dia terjadi seperti ini? Karena di satunya ini sedang aktif. Jadi cukup di uncheck, hilangkan checklistnya, kemudian pilih mesin, baru reset. Seperti itu ya. Oke, kemudian kita login. Oke, kita cek kembali nano spasi /pc/resolve.conf. Oke, itu sudah masuk dia, name server yang 192.168.0.1. Oke, kita keluarkan. Sekarang kita mau uji di klien, di hostnya. Nah, untuk di hostnya, kita buka lagi konfigurasi IP pada hostnya, klien Windows. IP domain tadi itu, karena ini bersifat lokal, ya kita harus masukkan lagi DNS-nya di sini. 192.168.0.1. Kita okekan. Oke, agar DNS itu bisa dibaca di klien. Kita buka command prompt, kita coba dengan perintah ns lookup spasi belajar yo.local. Oke, ini ya, belajar yo.local. Ini sudah tampil ya. Nah, selanjutnya kita mau uji coba apakah domain kita tadi belajar
yo.local ini. Oke, di sini dia error connection refuse. Oke, karena di sini web servernya belum kita aktifkan. Kita coba ya, kembali ke Linux-nya. Kita install web server Apache dengan perintah apt spasi install apache 2 spasi -y. Oke, di sini dia minta disk 1. Ini ya. Disk 1 device ketikkan. Oke, kemudian kita enter. Kita tunggu beberapa saat. Nah, ketika paket DNS-nya, paket web server Apache-nya sudah selesai, kita kembali ke browser, tinggal kita refresh. Oke, ini sudah jadi nama domainnya. Kalau aslinya dia secara IP ya kita gini saja, 192.168.0.1. Cuman kan tidak ini, apa namanya? Sorry ya. Tidak semua orang bisa mengingat IP, lebih mengingat dia dengan sebuah nama. Itu tujuan daripada DNS tadi, domain name system, mengkonversi IP itu menjadi sebuah nama domain atau variabel nama domain. Maka ini dia belajar yo.local tadi yang kita buat di server Linux kita yang ini. Oke. Nah, saya rasa itu saja dulu bagaimana cara konfigurasi IP, kemudian konfigurasi IP secara manual, nano spasi /etc/network/interface. Jadi di sini sudah ada saya buat penanda konfigurasi IP manual itu dan konfigurasi IP DHCP. Konfigurasi IP DHCP di sini maksudnya si adapter 2 kita dengan nama variabel adapternya np0s8 itu menerima IP secara otomatis. Beda dengan yang di atas tadi np0s3. Ya, di sana kan ada init static. Jadi yang membedakan manual dengan DHCP itu ada pada perintah init static dan init DHCP. Seperti itu. Oke, kemudian untuk DNS-nya tadi perintahnya adalah apt install spasi bin 9 spasi DNS utils. Konfigurasi yang digunakan ada 4 file ya. Kalau file aslinya adalah db127 db lokal, kemudian nameconf lokal, kemudian nameconf option. Nah, karena saya anggap kamu itu sebagai pemula, untuk menghindari kesalahan konfigurasi, maka kita duplikatkan, kita copy si db127 menjadi db192, db lokal menjadi db belajar, kemudian nameconf lokal itu kita buat tadi backupnya menjadi nameconf local.backup, kemudian nameconf option itu menjadi nameconf option backup. Itu sudah. Tinggal diulang-ulang saja nanti videonya bagaimana cara konfigurasinya sambil dipraktikkan. Jadi ini pengerjaannya menggunakan VirtualBox ya, tanpa membutuhkan paket data. Nah, karena menggunakan repo lokal ya, maka kamu harus copy ini semua dari data center kita Debian 10. Oke, mungkin itu saja yang perlu saya demonstrasikan. Ketika ada pertanyaan silakan ditanyakan pada link atau komen di bawah ya, atau jumpai saya di waktu senggang. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya demonstrasikan pada kali ini, kesempatan kali ini. Teruslah berkarya dan teruslah belajar, karena saya juga masih terus belajar. Dan pada video berikutnya kita akan membahas tentang aplikasi remote dan aplikasi file transfer protokol ataupun FTP. Saya rasa demikian. Ini saya shutdown dulu. Perintahnya power off. Oke, saya rasa demikian. Teruslah berkarya, tetap semangat, sampai jumpa.